Amilah Tambunan. Ustadz, saat USG, dokter menyatakan janin memiliki kelainan. Dokter pun menyatakan kemungkinan anak lahir cacat. Apakah boleh digugurkan Pak Ustadz? Kata dokter, anak ini cacat. Ini kisah nyata nih jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama ceramah banyak jamaah yang curhat. Ustadz, ini anak ini sudah divonis oleh dokter cacat. Makanya kata dia harus digugurkan. Tapi saya membayangkan anak ini digugurkan, anakku buah hati belayan jiwa, biarlah cacat ku jaga dia. Terus gimana Bu? Akhirnya saya jaga anak ini Pak Ustadz, dan sekarang anak ini sudah hafal Quran. Hafal Quran. Dokter yang mengatakan cacat tuh sampai sekarang entah bisa entah tidak baca Quran. Oleh sebab itu maka, tapi kalau kata dia resikonya mati, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ada seorang anak lahir, maaf beribu maaf, wajahnya memalukan keluarga. Begitu ditengok wajahnya malu, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan pintu asuhan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Anak ini jadi pemuda, menjadi motivator terkenal dari Amerika. Namanya saya lupa. Menjadi motivator, menjadi terkenal. Ada saja cara Allah Ta'ala untuk menegur manusia. Tapi memang manusia ini pelupa. Sudah ditegur dengan berbagai macam kisah ajaib-ajaib, diulangnya juga lagi perbuatan. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan makhluk Allah. Jangan pernah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai kau menyepelekan perbuatan baik. Perbuatan baik aja tak boleh disepelekan, apalagi makhluk Allah yang baik. Tapi kalau resikonya mati, itu tak ada tawar-menawar. Dokternya amanah, orangnya ngaji, takut pada Allah, lalu dia katakan, ini Bu resikonya mati. Itu enggak ada pilihan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi kalau hanya sekedar prediksi-prediksi, maka sesungguhnya ini adalah ajaran orang Barat, itu dia tak bertuhan, ateis. Jadi bagi dia makhluk itu asal ini sampah aja nih, nanti mati. Sedangkan kita meyakini engkau tidak pernah memilih anak itu menjadi anakmu, dan anak itu tidak pernah memilih engkau menjadi ibunya. Nih hati-hati. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Allah menciptakan manusia dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, kemudian dikirim malaikat. Datang malaikat membawa roh, ditiupkan ke dalam rahim. Anak ini tidak pernah minta masuk ke dalam rahimmu, dan engkau pun tidak pernah minta supaya itu menjadi anakmu. Okay? Lalu siapa yang menyesuaikan ini masuk ke rahim ini masuk ke rahim ini? Allah. Makanya kalau orang kuat tauhidnya, ini kekuatan tauhid. Kalau kuat tauhidnya, tidak akan ada anak durhaka pada emaknya. Aku malu punya emak macam ini. Oh, itu bukan kau yang milih, itu pilihan Allah, itu hikmah dari Allah. Dan tidak pula ada seorang ibu akan membuang anaknya. Kenapa? Karena anak itu bukan dia yang milih. Berapa banyak orang minta punya anak, tak dapat anak. Tapi ada pula orang yang sudah diberikan anak, malah membuang anak. Masalahnya di mana? Tauhid, la ilaha illallahnya kurang kuat.